proses itu saya melukisnya autopilot, jadi dari mulai pewarnaan dan sebagainya tuh dengan sendirinya ngambil. Terus saya setiap lukisan itu tidak bertema, hanya ingin menolong orang dengan suatu lukisan media, dimana dengan suatu lukisan itu kita bisa mengikuti perasaan kita, isi hati kita. Mungkin bisa dicontohkan Mbak salah satu lukisan. Nah, ini. Contoh, Ya. misalnya tertutup. Tertutup, setiap orang tuh ada yang dia membatasi diri di mana kehidupan pribadi dia tidak mau terlihat gitu. Tapi dari lukisan ini bisa dilihat, misalnya dari sini kan biasanya nih asap nih. Tapi kalau misalnya bisa dilihat ini kayak jalan. Ini bisa dilihat juga, orang tuh nggak akan terlihat ini hanya goresan gitu. Tapi kalau misalnya bisa dilihat ini tuh kayak sapi, kayak peternakan, pegunungan. Terus lama-lama orang kan proses hidup tuh selalu lama-lama naik tuh. Karena kan yang namanya proses hidup tuh dari keluarga. Ini kan di pedesaan nih. Pedesaan. Lama-lama dia tahu yang namanya hidup seperti apa. Lama-lama besar. Ini kan nggak tahu. Nah, tertutup tuh dalam arti orang itu hanya bisa melihat tuh luarnya aja. Tapi kalau misalnya dari depannya bagus, dari belakangnya kan belum tahu dia apain hidupnya, keluarganya. Misalnya keluarganya ada masalah, sebenarnya hati dia tuh sebenarnya nggak pemberani, tapi dia menutupi dengan bagus-bagus. Kayak gini tuh gimana Mbak? Prosesnya itu dalam artian kita wawancara seperti ini, tanya gitu atau seperti apa? Terus baru dicurahkan inspirasi muncul. Inspirasi itu muncul karena saya niatnya memang untuk yang namanya hidup itu kan harus berguna untuk banyak manusia. Nah, saya menciptakan lukisan itu, setiap tema itu balik lagi ke hati masing-masing. Jadi misalnya mas-mas nih datang ke lukisan, nggak mungkin dong semuanya ini cuma lukisan doang, coret-coret sebagainya. Tiba-tiba dia bisa, di sini bagus. Oh, ini tuh ternyata ini ya, misalnya lihatnya terlihat rencana. Ada yang bilang kuburan atau apa. Balik lagi sebenarnya yang menganggap misalnya lukisan saya ini, wah ini kuburan, dia tuh sebenarnya takut mati, tapi nggak mungkin kan dia mengungkapkan itu takut mati loh gitu. Tapi dengan lukisan dia bisa mengungkapkan semuanya. Oke. Mbak, ini kan menariknya dari tarot menjadi lukisan. Ya itu gimana Mbak? Tarot itu kan media. Setiap media itu kan ada orang penyembuh healing. Awalnya tuh healing, tapi kalau misalnya tarot itu kan bisa dibilang kalau nggak salah tuh nggak beda jauh sama primbon, tapi nggak sih? Kayak misalnya ada yang bisa baca dari tarot, ada yang dari tangan, kan berarti media dong, media tangan dan sebagainya. Saya meninggalkan tarot karena tarot itu untuk saya nggak cocok. Saya lebih ingin kalau misalnya saya bikin lukisan itu semuanya si klien itu tuh ada di lukisan. Jadi ada negatif sama positif negatifnya ada di lukisan. Kalau misalnya tarot itu energinya pasti ke orang yang baca tarot itu. Berarti tatap muka dulu ya Mbak, baru bisa mengerti. Kalau tatap muka dari lukisan, alhamdulillah dulu klien saya dari Singapura. Permasalahannya itu dia nggak bilang kalau punya masalah keluarga. Jadi dia cuma cowok sendiri, terus tiba-tiba saya pengen dong dilukis cuman via telepon gitu. Habis itu saya melukis, ternyata dia udah punya keluarga. Terus dari lukisan itu tuh bisa dilihat kalau misalnya ada masalah dengan keluarganya. Jadi itu mencurahkan isi hati ya, seseorang ya? Iya, awalnya. Setelah tarot, terus jadi tempat konsultasi klien, lebih pribadi. Nah, udah gitu saya bikin pameran ini, saya ingin kaum maksudnya awam gitu yang nggak tahu. Saya juga pribadi nggak tahu abstrak kayak seperti apa, tapi dengan saya melukis saya bisa bikin motivasi orang tuh supaya semangat hidup, lebih positify. Lukisan kontemporer ini yang bisa masuk ke sini mungkin seperti apa dan berapa sih pelukis yang mungkin dipamerkan di sini?
Nama saya M. Salafi Handoyo atau biasa dipanggil Ridu. Kali ini saya menjadi kurator untuk pameran tunggal atau proyek tunggalnya seniman perempuan Pia Ardia. Dia memilih menggunakan genre abstrak di lukisannya. Kemudian yang menarik dari karya Pia ini adalah prosesnya dia berkesenian. Jadi Pia itu seniman yang dia tinggal di Bandung dan juga Jakarta. Rutinitasnya dari dua kota itu. Cuman dia untuk menyelesaikan 25 sampai 30 karya itu dia menyelesaikannya di di Kota Semarang. Jadi proses seperti itu, perpindahan seniman berkarya itu kalau di dalam ilmu seni rupa itu kan sebutannya residensi seni. Jadi residensi seni itu dilakukan seniman untuk biar ada hal-hal baru secara interpretasi dia berpindah tempat dengan berpindah-pindah tempat. Jadi Pia ini menariknya salah satunya melakukan perjalanan untuk berkarya, berpindah tempat dari biasa dia tinggal ke Kota Semarang. Begitu. Ada berapa lukisan total yang di? Lukisan yang dibuat selama residensi itu ada 30, namun kali ini yang dikeluarkan hanya 25. 5 yang tidak dikeluarkan itu karena proses kurasi dan seleksi. Oke. Mungkin yang dikurasi seperti apa, Pak? Kalau yang kita kurasi dari karya-karya ini lebih kepada ide dan konsepnya dia sampai menuju ke visual yang sudah terjadi. Jadi masing-masing karya ini kan memiliki konsep dan kebanyakan yang menarik dari karya-karya Pia ini konsep-konsep yang dramatik gitu. Jadi karya ini sebenarnya muncul karena juga dari kebiasaan dia memainkan kartu tarot. Jadi dia punya keahlian untuk bermain kartu tarot. Nah, bermain kartu tarotnya itu dia hentikan di tahun 2014 mungkin gitu ya, pindah menjadi karya lukis. Jadi medianya dia untuk membaca orang itu menggunakan karya lukis. Jadi ini semua membaca orang ya, itu? Kebanyakan dia menemui seseorang atau seseorang itu memang ingin ketemu dia kemudian melakukan konsultasi ya, dia nanti merekam apa yang dia rasakan itu dipindahkan ke karya lukis. Jadi warna, kemudian gestur, tekstur, dan emosionalnya itu sebenarnya antara batinnya dia untuk menerima permasalahan-permasalahan dari orang lain, semacam rekam. Oke. Ini pameran sampai kapan? Pameran sampai 28 Juli sampai 9 Agustus. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.